Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Olivia Ayulandari dengan NIM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Erni Erdita dengan NIM akhir 046 dari. Perkenalkan, nama saya Raudatul Mukalalah dengan NIM akhir 056. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Fajaria Haris dengan NIM akhir 057. Halo, perkenalkan, saya Yudita Wulandari dengan NIM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Al-Rosyid dengan NIM akhir 072. Selanjutnya, mari simak dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Pengertian model pembelajaran instructional game. Instructional game adalah mode pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan siswa dengan menyediakan berbagai permainan edukatif untuk belajar, sehingga selama proses pembelajaran berlangsung, siswa tidak merasa bosan atau jenuh, dan dengan demikian mereka dapat mencapai tujuan belajar mereka. Instructional game ini menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan menarik, di mana siswa harus mengikuti aturan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan mereka. Ketika siswa mengetahui bahwa mereka akan bermain game, mereka menantikan kegiatan yang seru dan menarik karena adanya tantangan dari kompetisi dan adanya potensi untuk memenangkannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat model pembelajaran berbasis instructional game. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu tujuan dari model pembelajaran berbasis instructional game. Poin yang pertama yaitu menyediakan pengalaman belajar siswa melalui permainan yang mendidik. Jadi di sini siswa disajikan sebuah model pembelajaran melalui permainan yang dapat mengedukasi. Kemudian poin yang kedua yaitu memperoleh beragam informasi. Nah, informasi di sini mencakup seperti fakta, prinsip, proses, struktur, kemampuan bekerja sama, serta sosial komunikasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu kompetensi yang dialami. Nah, kompetensi ini meliputi bagaimana siswa itu bekerja sama, dituntut untuk bekerja sama dengan siswa lainnya. Kemudian selanjutnya ada manfaat model pembelajaran berbasis instructional game. Nah, di sini tentunya manfaatnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Saya hanya mengambil beberapa poin saja. Nah, yang pertama yaitu tercapainya tujuan instruksional dalam pembelajaran meliputi aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Kemudian yang kedua, membelajarkan peserta didik. Maksud dari membelajarkan peserta didik ini, jadi peserta didik diberikan edukasi tentang model pembelajaran berbasis permainan yang mengajarkan berbagai macam pemecahan masalah dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya yaitu melatih kemampuan dalam memecahkan masalah. Nah, di sini dalam model pembelajaran ini, siswa akan disajikan beberapa masalah dari model pembelajaran berbasis instructional game ini. Jadi, siswa dituntut untuk mampu memecahkan masalah dengan siswa lainnya. Kemudian, poin selanjutnya yaitu melatih kerjasama. Nah, di sini siswa dituntut untuk mampu bekerja sama dengan siswa lainnya dalam berbagai problem atau pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu ada aturan yang harus ditaati dalam membina disiplin siswa. Jadi dalam model pembelajaran berbasis instructional game ini ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh siswa guna melatih disiplin dari diri siswa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran instructional games. Setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Guru dalam menerapkan metode harus memperhatikan kelebihan dan kelemahan suatu metode dengan situasi, kondisi, dan materi yang disampaikan. Demikian pula bila guru akan menerapkan metode permainan dalam pembelajaran, guru yang dapat memanfaatkan kelebihan suatu metode serta dapat mengatasi kelemahan dari metode yang digunakan, maka akan lebih mudah bagi guru tersebut melaksanakan pengajaran yang direncanakannya.
Beberapa kelebihan dan kelemahan dari metode permainan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan yang terdiri dari multimedia, instructional games, bersifat menarik dan interaktif dengan menyediakan tantangan dan permainan berupa soal-soal evaluasi yang harus diselesaikan oleh pengguna. Kemudian yang kedua, peserta didik dirangsang untuk aktif, berpikir logis, sportif, dan merasa senang atau puas dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik dapat meningkat. Kemudian yang keempat, guru dapat mengevaluasi siswa secara langsung pada saat permainan. Yang kelima, permainan dapat berkesan dengan kuat dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Dan yang keenam, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya ada kelemahan, yaitu yang terdiri dari yang pertama, multimedia instructional games yang dihasilkan tidak memiliki fasilitas waktu pada tiap submateri. Kemudian yang kedua, tidak terdapat fasilitas untuk mengatur volume suara pada multimedia instructional games dikarenakan penulis mengalami kesulitan untuk mengatur volume masing-masing suara. Kendala yang dialami adalah jika volume pada suara satu dirubah, maka suara yang lain ikut berubah. Kemudian membutuhkan alat atau instrumen lebih. Suasana kelas sering tidak kondusif, membutuhkan waktu yang banyak, persiapan, dan langkah-langkah yang dilakukan harus dipersiapkan dan diuji cobakan terlebih dahulu, sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang. Kemudian, suasana kelas itu aktif, tetapi sering menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu kelas lain. Materi selanjutnya yaitu memahami metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis Instructional Games DSD. TIK pada masa sekarang ini telah berkembang pesat. Perkembangan teknologi ini dapat membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan. Kualitas pendidikan sangat penting karena akan menentukan kualitas penerus bangsa yang selanjutnya akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan oleh guru dan pembelajar. Salah satu media pembelajaran yang baik yaitu menggunakan media yang interaktif berbasis game. Media pembelajaran dapat disajikan secara tekstual, animasi, video, dan gambar. Berikut adalah 6 langkah dalam metode pembelajaran bermain game. 1. Memilih game sesuai topik. Pendidik memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Yang kedua, penjelasan konsep. Pendidik memberikan penjelasan atau konsep awal terkait dengan game yang akan dimainkan. Yang ketiga, aturan. Peserta didik menyepakati aturan yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, bermain game. Peserta didik bermain game menggunakan alat yang ditentukan sebelumnya. Yang kelima, merangkum pengetahuan. Peserta didik merangkum pengetahuan yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan refleksi. Peserta didik melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. Sementara teknik atau cara pembelajaran yang bisa diberikan pada peserta didik bisa seperti game yang memuat edukasi bagi peserta didik, seperti game tebak kata, game memecahkan masalah,
game mengganti kosakata dengan bahasa Inggris, dan game belajar dengan sistem kuis. Tahapan dalam pembuatan instruksional game harus diperhatikan dalam mode pembelajaran. Pertama, yaitu tujuan. Gimana tujuan ini sebagai artian kita untuk mengartikan sebuah permainan yang termasuk dalam tujuan. Yang kedua, ada aturan. Dimanapun setiap permainan ataupun yang lainnya pasti ada aturannya dong. Oleh karena itu, aturan ini harus diperhatikan dengan baik dan benar. Yang ketiga, ada kompetisi. Di mana kompetisi ini layaknya menyerang lawan ataupun menyerang diri sendiri, sehingga kompetisi ini berpacu dalam sebuah perlombaan. Yang keempat, ada tantangan. Di mana tantangan ini merupakan suatu tantangan yang harus diperhatikan untuk menguji adrenalin seseorang. Yang kelima, ada hayalan, di mana hayalan ini merupakan suatu imajinasi dalam sebuah permainan yang dirasakan oleh pemain. Yang keenam, ada keamanan, di mana keamanan ini harus benar-benar aman karena permainan harus diadakannya keamanan yang lebih baik dan juga ketat. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, adalah hiburan, di mana di instruksional game itu sebagai hiburan untuk anak-anak ataupun orang dewasa lainnya. Nah, materi dari saya itu aja. Untuk setelahnya akan dibacakan oleh materi berikutnya. Terima kasih. Untuk materi yang terakhir di sini saya akan menyampaikan materi tentang contoh media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis instructional game. Dalam melakukan pembelajaran berbasis game, pasti guru dan murid membutuhkan suatu media. Salah satunya adalah komputer. Komputer memiliki sifat media yang interaktif, juga bersifat multimedia yang terdapat unsur-unsur media seperti suara, video, atau grafis. Yang kedua adalah handphone. Hampir sama dengan komputer. Namun, handphone dapat digunakan di mana saja karena handphone sudah berada di dalam genggaman tangan kita masing-masing. Dengan adanya media tersebut, diharapkan guru dan siswa dapat menggunakan media dengan sebaik mungkin. Guru juga harus mampu menerapkan dan memberikan contoh mengenai pembelajaran menggunakan media game tersebut, dan siswa juga diharapkan untuk mendengarkan penjelasan dari guru agar tidak terjadi kesalahan yang diinginkan. Dengan adanya interaksi tersebut, maka pembelajaran yang diinginkan akan tercapai. Demikian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.